Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Elsa Ari Astuti akan memaparkan terkait implementasi pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design. Pada kesempatan kali ini akan ada beberapa kasus. Dalam kasus tersebut akan ada beberapa ilustrasi dan juga pertanyaan, kemudian akan saya jawab. Nah, implementasi pembelajaran dalam UBD di sini adalah pada topik pembelajaran menggunakan buku teks. Nah, jadi sebenarnya apa sih buku teks? Menurut Permendiknas nomor 11 tahun 2005, buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, selain membutuhkan buku teks sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik juga perlu menyiapkan penilaian bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan data informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada kasus 1, untuk ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaan pertama yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Satu atau dua dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi yang sering saya dan kelompok saya lakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi satu, yakni buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks yang digunakan oleh guru disusun untuk menjawab atas kebutuhan para peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka tentang pembelajaran. Selain itu, sebagai salah satu sumber daya rujukan, buku pegangan sudah pasti melalui proses pengkajian untuk digunakan oleh dari ahli kurikulum. Kemudian pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian? Menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi satu. Karena dalam proses pembelajaran, tetaplah kita membutuhkan salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran agar tetap terarah dalam pelaksanaan pembelajaran, namun tidak menutup kemungkinan bagi peserta didik mempelajari pembelajaran tambahan di luar buku pegangan utama, asalkan tujuan eksplisit pembelajaran tercapai dengan baik dan lebih kaya akan informasi yang lebih mendetail. Selanjutnya, kasus 2. Ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik namun masih terkait erat konten buku teks. Nah, pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi yang sering kami lakukan sesuai dengan pengalaman mengajar dan praktek mengajar selama PPL yaitu ilustrasi 2. Menurut pendapat kelompok kami, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuannya saja, tetapi juga penilaian keterampilan dan juga penilaian sikap. Pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian?
Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 2. Hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya kasus 3. Pada ilustrasi 1 menyatakan bahwa buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi yang kedua, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan terkait keilmuan yang mendukung kinerja dalam subjek. Nah, ilustrasi satu, pertanyaan satu maksud saya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering saya dan kelompok saya lakukan sebagai seorang pendidik ada ilustrasi satu, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi satu juga menurut kami juga cocok untuk peserta didik yang kekinian. Kemudian kasus 4. Pada ilustrasi 1, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Untuk pertanyaan 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Nah, dari diskusi kelompok kami, ilustrasi 1, di mana buku teks ini tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi satu yang cocok. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan buku teks sekarang pada umumnya hampir tidak menggunakan nomor atau kalau mau pakai maksimal 2 digit untuk mengurangi deretan nomor, pointers, daftar, dan sebagainya. Kita gunakan paragraf dalam menjelaskan setiap nomor dan pointersnya. Nah, kemudian kasus yang kelima. Pada ilustrasi 1, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Sedangkan ilustrasi 2, buku teks merupakan sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Pertanyaan 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Nah, menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi yang sering kami lakukan sesuai pengalaman mengajar sebelumnya dan praktek mengajar selama PPL yaitu ilustrasi 1. Menurut kami, buku teks hanya bersumber dari sumber ajar maupun sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan dan pegangan dalam mengetahui pokok bahasan yang akan dipelajari sesuai dengan level peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian? Menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi yang cocok untuk kondisi tersebut adalah ilustrasi satu. Mengapa? Karena buku teks hanyalah salah satu sumber ajar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang memuat materi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Sebagai salah satu penunjang proses belajar, buku teks yang digunakan guru harus sesuai dengan kebutuhan dan memuat materi yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Buku teks yang berkualitas dan diimbangi dengan informasi dari media lainnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber belajar peserta didik. Ya, baik, terima kasih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.